kita sadari bersama persatuan dan kesatuan umat Islam itu penting. Dan kita jangan berharap orang di luar Islam membantu kita, jangan berharap. Tidak ada ceritanya. Sama-sama Islam aja, lain organisasi sudah sulit ngebantu, apalagi lain agama. Oleh karena itu yang perlu kita taklukkan dulu dalam hal ini ego kita masing-masing. Adapun ada perbedaan-perbedaan, andaikan kita bisa duduk bareng pemimpin-pemimpin ormas, duduk bareng pemimpin-pemimpin partai yang mengatasnamakan Islam, termasuk pemimpin partai yang lain, bisa duduk bareng berbicara yang baik untuk izzul Islam wal muslimin selama dia bersama Islam. Walaupun bukan partai Islam, tapi dia kan juga Islam. Mati juga ingin disolatkan. Jadi jangan lupa. Karena juga sampai saya tadi dibilang belajar dulu kiai, partai itu adalah ya, tujuannya untuk apa? Peteng katanya, untuk perut. Itu tergantung orangnya. Ya kalau kita ikut partai dan mendirikan partai hanya untuk cari makan, kata Sayyidina Ali, man kana himmatu ala ma yadkhulu fi badri qimatu ala ma yakhruju minhu. Orang yang berpikir hanya untuk apa yang akan masuk dalam perutnya, harga dirinya sama dengan yang keluar dari perutnya. Tapi kalau memang kita berjuang di jalan Allah dengan partai mau yang Islam maupun partai bukan Islam, jika memang di situ masuk ke situ agar supaya nilai Islam terjaga di dalamnya, maka mempunyai nilai jihad fi sabilillah. Termasuk juga kita memimpin, mencari dan memilih pemimpin, ini bagian dari sedekah jariyah, bagian dari amal jariah yang minimal berjalan 5 tahun. Efeknya bisa bertahun-tahun. Ya, selama efeknya jalan, kalau itu pemimpin yang kita pilih itu orang benar dan dia amanah dengan tugasnya, maka kita dapat bagian pahalanya. Tapi ketika dia nyalon, ya macak sebagai muslim yang taat, setelah jadi pengkhianat, maka kita ya tergolong orang ditipu oleh mereka, kita tidak dapat dosa mereka yang berbuat jahat. Akan tetapi kalau kita sudah tahu orang yang kita pilih ini orang tidak benar, berasal dari organisasi yang menyudutkan Islam, anti terhadap umat Islam, terang-terangan menyatakan tidak butuh suara umat Islam, kan gitu kan? Ya. Masih kita pilih, ya salahnya kita. Dan bisa jadi kalau orang yang kita pilih itu berbuat tidak benar dan merugikan Islam, maka kita dapat bagian dosa jariyahnya, dosa yang berjalan terus. Ini yang harus ini. Oleh karena itu, inti dari yang ingin saya katakan, umat Islam jangan terpancing dengan isu-isu yang seperti ini. Yang perlu kita pikirkan pertama, kita sesama Islam bersaudara. Kalau ini bisa kita rajut persaudaraan ini, dan karena bersaudara bisa bersatu, maka insya Allah Izzul Islam wal Muslimin ke depan bisa kita rintis, kita tegakkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita sudah tidak mau dengan sesama muslim,
gara-gara beda baju, gara-gara beda fikih. Oh beda akidahnya, oke memang akidahnya ya saya akui ada perbedaan, tapi kan perbedaannya hanya baru satu bagian yang minim mungkin, ya sangat mungkin kalau kita duduk bareng bisa kita luruskan. Tapi kalau sudah dengan orang anti Islam, apa yang bisa diluruskan dengan keantiannya? Ini dengan partai yang sudah asasnya benci kepada Islam, apa yang bisa kita ambil manfaatnya? Dan ini saya bukan rasis, bukan apa. Saya berbicara kepada saudara saya yang beragama Islam, di mana orang Kristen pun juga ngomong seperti ini kepada kaumnya, pendeta-pendeta, pastor-pastor, seperti ini omongannya. Bahkan bisa lebih parah dari ini, cuma tidak dipublish. Kenapa? Mereka sedikit. Karena sedikit, ya perjuangan mereka silent, diam-diam. Tapi kenyataannya sudah membakar bagaikan sekam yang di luar tidak ada apa-apanya, tapi di dalam sudah membakar. Ini kenyataan itu. Sehingga kita umat Islam saat ini benar-benar porak-poranda dengan cara-cara seperti ini. Ya, saya mohon maaf, ya, saya mohon maaf sekali lagi, yang saya sampaikan ini tidak ada niatan apapun kecuali ingin melihat umat Islam bersatu untuk meraih kejayaannya. Jadi mari kita kesampingkan dulu egoisme kita, egoisme golongan kita, ya. Sehingga dari mengesampingkan egoisme itu kita bisa berpikir secara jernih. Siapa mana musuh kita yang sebenar-benarnya? Karena ketika kita berbicara tentang musuh, oh itu hoax, kan begitu. Tapi begitu berbicara kebaikan, apa ya, yang masih saudara kita punya kebaikan, dibilang hoax juga. Sampai ya saya ketika kirim status ini dibilang provokator, dibilang cuci otak dan lain sebagainya. Ini sudah benar-benar antipati terhadap berita-berita yang menguntungkan Islam, dan begitu senang ya kalau ngelem-ngelem orang di luar Islam. Alhamdulillah. Ayo kita sadari bersama, terutama Ikhwan Thariqah Tijani. Itu perlu Anda tahu, Syekh Tijani itu adalah penasehat raja. Tapi maaf, beliau bukan penasehat raja karena ingin dapat bayaran dari raja, tidak. Ya, Syekh Tijani walaupun penasehat raja ingin nyumbang untuk pembangunan zawiyah beliau, ya, Maulai Sulaiman Raja Maroko yang Ikhwan Tijani raja itu ingin nyumbang untuk pembangunan zawiyah, ngemis-ngemis ke Syekh ditolak. Jadi Syekh jadi penasihat raja bukan untuk cari dana, enggak. Itu. Sehingga ketika Syekh pergi ke luar kota, pembangunan zawiyah sedang berjalan mangkrak karena bahannya lagi kehabisan. Apa yang belum selesai? Marahid, tempat ini WC. Ya. Belum selesai, Syekh nggak ada. Raja Sulaiman pas ke zawiyah, ya, kalau udah kerja itu orang, ini bahannya habis. Seneng beliau, diam-diam langsung itu datang kamu ke toko, ambil yang diperlukan semua, aku yang bayar. Begitu Syekh datang, zawiyah sudah rampung semua. Ya. Zawiyah sudah rampung semua. Jadi WC sudah rapi semua. Tapi Syekh itu tadi komitmennya, zawiyah akan dibangun dengan harta kekayaannya fuqara Tijani. Jadi dari Ikhwan semua sih seperti itu, penting kita menghindar. Karena Masya Allah
godaan politik dan harta kekayaan itu begitu membahayakan bagi semuanya. Itu. Jadi sekali lagi kepada teman-teman, siapapun yang mampu masuk ke jalur politik dengan ilmunya dan keimanannya bisa tegak di sana dan amanah, saya akan mendukung itu semuanya. Ya. Kenapa? Kalau umat Islam tidak masuk ke situ, nanti yang menempati orang-orang yang di luar Islam. Atau kalau bukan orang Islam yang komitmen kepada Islam yang menempati di situ, nanti ditempati orang yang hanya beragama Islam tapi tidak punya cita-cita izul Islam.